Di Singkawang, pasir putih membelai langkah kaki. Ombak yang tenang menghampar di tepi. Pesona asimilasi yang tak terhingga menyemangati persatuan ikatan saudara, mengukir sejarah berwarna. Kali ini, saya akan mengajak Anda untuk bergabung dalam petualangan yang sangat menarik. Kita akan melihat secara langsung proses produksi olahan makanan dan budidaya tanaman keladi di UMKM Sahira yang berlokasi di Kecamatan Singkawang Utara. Dalam kunjungan kita kali ini, kita akan melihat bagaimana Sahira mengolah keladi segar menjadi keripik yang renyah dan menggugah selera. Kita akan melihat setiap tahapan proses produksi dari persiapan bahan-bahan hingga kemasan akhir produk. Halo Sobat Empiah, kali ini saya sedang mengupas keladi yang udah kita panen bersama Pak Suryadi tadi. Dan kali ini kita tidak hanya berdua nih. Nah, salah satunya ada bersama istri beliau, yakni Ibu Ijah, biasanya dipanggil atau disapa Ibu Ijah. Nah, teman-teman pasti penasaran bagaimana teknik dari pengupasan keladi itu. Tapi ternyata teman-teman, kita tidak bisa sembarang, ada tekniknya. Mari kita lihat bagaimana Bapak Suryadi menjelaskan teknik tersebut. Jadi proses untuk pengupasan keladi yang untuk bagusnya dibikin keripik tuh sampai habis pori-pori. Oh ini Pak. Nah, pori-pori yang hitam-hitam ini kalau udah habis itu akan menimbulkan gatal. Oh, kayak getah atau bagaimana Ya, itu Pak sebenarnya? nah, jadi kalau di pori-pori itu kan akan keluar getah. Kalau kita potong habis, kecil kemungkinan dia akan gatal. Selain harus dicuci, jadi pengupasan pun tujuannya harus bersih. Oke. Biasanya kalau tidak habis pori-pori digoreng itu akan bintik-bintik hitam. Bintik-bintik hitam. Jadi secara penampilan kurang bagus. Kurang bagus. Stripnya Ibu udah banyak Pak ya? Iya. Jadi sebentar lagi kita ke proses perajangan. Jadi kita langsung ke proses apa proses perajangan atau pemotongan. Ini proses pemotongan keripik. Potongan keripik. Ini sepertinya alatnya unik ya Pak ya? Ini orang setempat bilangnya apa Pak? Pisau perajang sih. Pisau perajang. Ini Bapak beli di mana atau buat sendiri? Bikin sendiri. Bikin sendiri. Boleh saya coba Pak? Boleh. Oke. Gimana nih? Oke. Nah. Naikkan. Tahan. Ya, tahan. Nah. Oke. Jadi Ibu dorong pun pasti kena mentok pembatasnya. Tidak. Ini kayaknya pejam mata bisa juga Pak ya? Ya. Silahkan Pak, lanjut. Jadi yang salah satu membuat harga stik itu beda dengan keripik. Salah satu ini. Jadi proses pemotongan yang disebut stik 2 kali potong. Pertama tadi ambil inti dari buah keladinya. Lalu kedua pemotongannya 2 kali. Ini pemotongannya. Ya. Jadi potong dulu, potong lebar dengan tebal kurang lebih 4 mili. 4 mili Pak ya? Nah, nanti masaknya kurang lebih 3,5 mili nih, nanti masaknya. Nah, baru dipotong lagi. Berarti untuk stiknya setelah dari kita ambil dulu pisau pertama. Lalu pisau kedua lagi. Nah, barulah jadilah potongan seperti ini. Ini udah ukuran stiknya Pak ya? Iya. Oke, jadi nggak lagi dipotong-potong? Nggak. Itu proses pengolahan keripik biasanya merajang seperti ini 100 kilo bahan baku
Itu 2 jam selesai. 2 jam selesai. Oke. Dengan satu bikin yang sticknya, yang satunya bikin keripiknya. Biasanya 2 jam tuh selesai. Oke, semuanya udah Pak ya? Berarti kita langsung ke proses pencucian. Oke. Kita biasanya mencuci, kita siapkan 3 wadah air. Jadi dari wadah pertama pindah nanti ke wadah kedua. Jadi kita masukkan dulu. Nah, jadi biasanya begini. Dia akan keluar saripati, yaitu biasa saguknya. Jadi air pun akan berubah warna biasanya. Nah, ini dari wadah yang pertama. Setelah kita dibolak-balik, pindah ke wadah yang kedua. Wadah kedua. Nah, pertama, tujuan yang pasti kita pencuci ini ya bersih pertama ya. Nah, dan kedua, biasanya kalau kurang cuci nanti akan menimbulkan gatal, berarti masih ada getah. Oh iya benar. Ya, air ini nanti dibuang, ganti air baru untuk yang pencucian yang kedua. Nah, ini udah selesai yang pertama. Kita mainkan yang di wadah yang kedua. Nah, kalau kita dengan wadah ini kan airnya nggak lari kemana-mana, kita ganti wadahnya aja. Nah, ini wadah ketiga. Nah, dia mulai semakin jernih. Langsung masuk pun boleh, Bu. Langsung ke ditiriskan boleh. ya, Pak ya? Nah, boleh ditiriskan langsung. Oke, kayaknya kita udah mau selesai ya Pak ya? Oke. Nah, sama kalau untuk yang keripik juga begini. Nah, prosesnya. Proses pencuciannya sama? Sama. Nah, ini udah pencucian, ini udah selesai nih. Selesai. Tinggal penirisan sama perendaman lagi. Nah, ini kita lihat perbedaan air. Ini wadah pertama. Pertama, kedua, dan ketiga. Jadi perbedaannya mulai berubah-berubah. Itu pentingnya proses pencucian dengan teknik yang tepat Pak ya. Kalau proses penggorengan untuk hasil yang bagus, pastikan dulu minyak panas. Nah, salah satu di depan kita ini wajan yang udah panas, minyak sudah panas, salah satu sudah mulai berasap nih. Kan? Iya Pak, benar nah, juga tuh. jadi kita nggak bisa nunggu lama karena minyaknya panas, kita proses memasukkan. Wah. Nah, boleh saya bantu, Pak? Ya boleh. Melihat minyak panas, begitu barang masuk, dia akan langsung ngapung lagi. Langsung ngapung. Nah, itu petanda minyak udah panas. Biasanya kita bikin itu sekali masak untuk stiknya bisa nyampe 2 kilo. 2 kilo? Nah, oke. Ini resep rasa yang kita pakai itu garam, bawang putih, sama masako. Jadi masukkan rempahnya, bumbunya setengah matang. Pada saat gorengan setengah matang. Oke. Nah, begini caranya. Oke, kita tahan dulu, kita diamkan dulu, nanti sesekali akan dibalikkan lagi. Salah satu kalau dia udah hampir masak ya, Bu ya, sudah semakin mengurang busanya. Oh, gitu ya, Pak. Nah, jadi sebentar lagi nih masak nih. Oke, sudah masak nih. Boleh saya bantu, Pak? Langsung aja ke situ ya. Gini. Nah, hati-hati kenal ini. Nanti kalau untuk stick jangan kita pakai spinner, ya akan patah. Jadi nanti waktu keripik kita menggunakan spinner. Kita tunggu sampai minyaknya tertiriskan. Oke. Kalau stick, kenapa tidak ditiris dengan spinner? Karena risiko patahnya terlalu tinggi. Nah, jadi kalau stick dimasukkan ke spinner, dia akan hancur, berpatahan. Karena putarannya terlalu laju. Tapi kalau untuk keripik aman. Karena kalau keripik ini kan bentuknya lebar, risiko patah tuh sangat minim. Jadi barang ini dipaskan di tengah biar tidak terlalu kuat bergoyang. Oke, tutup. Dihidupkan. Untuk di dalamnya? Nah. Oh. Ini proses penirisan minyak. Nah, tunggu saya selesai, Pak. Sambil nunggu ini jadi proses semua berjalan. Nah, Sobat Rupiah, telah sampailah kita di proses packing. Nah, untuk proses packing ini tentunya untuk menjaga kualitas dari produk yang akan Bapak ini jual ke pasar, kita harus menggunakan sarung tangan. Nah, Pak,
untuk proses pemakingan ini kita udah menyediakan sarung tangan. Terus apa lagi nih Pak? Nah, waktu kita pemakingan, jadi di waktu pemakingan inilah ada sortir. Sortir. Berarti yang tidak bagus jangan dimasukkan. Oh. Nah, jadi kalau kita nyortir waktu perajangan, kadang-kadang ya belum masak nggak nampak ya jeleknya. Jadi waktu udah masak ya jadi udah pasti mana bagus mana tidak bagus. Baik. Jadi kalau untuk making di sini disusun. Kalau nggak disusun dia nggak muat 150 gram. Kalau yang pakai kantong ini lebih mudah. Seperti mana Pak? Bapak pakai kantong ya? Ya, kalau pakai kantong lebih mudah. Nah, kadang-kadang pelanggan kita ada yang minta kemasan standing food, kantong yang berdiri. Nah, sesuai dengan apa yang mereka minta, kalau memang masih bisa kita adakan, kita dapatkan barang itu, kita buatkan apa permintaan konsumen. Nah, kalau yang ini kan, nah ini yang 500 gram, ya setengah kilo. Setengah kilo Pak ya? Nah. Oke, berarti tadi ini ada 150, 250, ya ini kilo. setengah kilo. Dan ini Pak, nah ini yang nih, Pak. Ini yang di packing, tempat. dengan toples. Ini isi 150 gram. Nah inilah yang waktu kita bawa di KTT G20 di Bali. KTT G20 di Bali, wah. Ini surprise juga Pak. Boleh diceritain sedikit gimana tuh? Nah, jadi yang kita waktu di KTT G20 itu, jadi kita memakai packing topless karena perjalanan jauh biar aman. Oh, jadi salah satunya. Nah, jadi dia bolak-balik ini dia tidak akan hancur. Untuk menjaga kualitas ya, juga, menjaga Pak, kualitas. Kalau dalam kantong berisiko patah-patah. Patah-patah, baik-baik. Nah, dan cukup rapi Pak ya. Jadi ini seperti yang Pak udah jelasin, satu-satu dimasukin gitu Pak. Kalau kita tidak susun, dia tidak muat Bu. Tidak muat, ya seperti itu. Nah, sekaligus dengan kalau disusun rapi, otomatis lah digoyang nih dia pun tidak akan tidak masalah. Oke, seperti itu. Nah. Wah, ini untuk ini Pak ya, sticknya. Sticknya ada yang di tempat seperti ini. Terus untuk ini. Nah, yang keripik. Keripiknya. Jadi keripik masih kita melakukan dengan kantong seperti ini. Karena kenapa? Dia tidak bisa kita susun. Oh iya. Jadi dia semakin bahkan ruangan, semakin besar tempat ruangannya. Jadi tidak bisa kita isi. Iya, mau tidak mau ini dengan berapa kali lipat nih Pak? Ya, dia kalau stick kan bisa kita susun, jadi dia bisa rapi. Jadi tempat tuh semakin muatan lah. Oke. Sepertinya udah mau itu Pak ya. Jadi gimana nih Pak? Kita timbang. Ya, kita timbang dengan isi 250 gram. 250. Belum. Oh, sedikit lagi Pak ya, 231. Harus. Oke, ini ada 250 gram. Jadi kita making ya. Packing. Jadi kita memakingkan menggunakan imposiler. Ya. Biasanya untuk satu kali produksi kita bisa ngasilin berapa Pak ya? Berapa packing misalnya, nah untuk stick ini tergantung. Kalau satu kali produksi, kalau kita kemas dengan bentuk toples satu hari ya, sebenarnya tidak juga nyampe satu hari. Dengan jam 3 sore itu bisa sampai 200 toples. 200 toples ya. Dengan ukuran 150 gram Pak ya? Ya. Nah, biasanya sebenarnya kalau packing kita biar ini ngelembung, jadi kita seler lagi di bagian bawahnya. Oh, jadi 2 kali Pak ya? Kita itu infusnya. Nah, ini kalau teknik saya. Nah, jadi kan ada angin di dalam. Pak ya? Iya, siap. Jadi kita seler dulu bagian atas, terus geser lagi ke bawah. Jadi barang ini ruang angin semakin kecil, dia pun ngelembung. Nah, itu yang biasa kalau kawan-kawan yang ada seler nitrogen, ya mereka yang pakai nitrogen. Nah, Sobat Rupiah, sampailah kita di akhir proses packing. Dan dimana saya bersama Pak Suryadi udah mendapatkan satu packingan. Tapi saya masih penasaran teman-teman, gimana Bapak dalam merintis usaha ini, sampai tadi Bapak udah jelasin ya Pak ya, jadi mitra binaan BI. Ya. Mungkin boleh Pak kita ngopi-ngopi sambil nyemil? Boleh. Yang kita buat nih ya. Pak? Boleh, boleh. Gimana? Oke, sip. Kita cari tempat yang teduh. Iya. Oke. Nah, kali ini bersama Bapak Suryadi, kita akan bincang-bincang sedikit perihal dari bagaimana awal mula usahanya sampai bisa menjadi mitra binaan Bank Indonesia.
Jadi begitu kita setiap pertemuan, salah satu ada juga orang yang dari BI di situ. Jadi barang ini kita tampilkan. Lalu berjalannya waktu, BI pun menawarkan pelatihan sertifikat halal di Pontianak. Dan tahun lalu produk kita tuh terpilih mewakili Kalimantan di KTT G20. Begitu kita udah masuk ke lingkup dia, udah masuk ke binaan dia, saya pun ngomong saya siap maju bersama BI. Siap maju bersama. Ya. I'll run to your shelter, yeah. I'll run in your race. I'll run, I can't help it, I'll help it. I'll run in your wake. Tell me you feel it, with all the guys wait. Give me a courage when I'm running down. When I'm running down.